Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Leadership dengan anggota Salma Hayati dan saya sendiri, Safa Dwi Ardita, dengan tema komunikasi kepemimpinan. Outline-nya itu yang pertama, pentingnya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua, peranan manajer dan kepemimpinan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, tujuan komunikasi secara umum. Yang keempat, hambatan komunikasi. Yang kelima, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada pentingnya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi. Komunikasi kepemimpinan menghasilkan pemahaman. Pesan yang disampaikan oleh sang komunikator atau pemimpin secara cermat akan dapat diterima komunikan atau pengikut dengan tepat sehingga akan memudahkan dalam proses pencapaian sasaran bersama. Pemimpin juga perlu mengomunikasikan semua hal yang dirasa perlu, terutama dalam masa krisis, agar seluruh pihak memahami kondisi yang dihadapi. Komunikasi kepemimpinan menimbulkan suasana yang menyenangkan, sebagaimana seorang pemimpin menguatkan pengaruhnya di tengah para pengikutnya. Proses berlangsungnya komunikasi sebaiknya menjadi proses yang dapat dinikmati semua pihak. Selain sebagai sarana berinteraksi, proses komunikasi kepemimpinan juga dimaksudkan sebagai sarana untuk membina hubungan. Komunikasi yang efektif terkadang dilakukan tidak semata untuk menyampaikan informasi atau memengaruhi pihak lain, tetapi bisa juga dalam rangka membina hubungan atau mengembangkan hubungan intrapersonal. Yang kedua, yaitu ada peranan manajer dan kepemimpinan dalam proses komunikasi. Di sini ada yang pertama interpersonal roles atau peran antar pribadi. Di sini dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada sosok atau figur. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Yang kedua ada pemimpin atau leader. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Yang ketiga ada penghubung atau liaison. Seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi lain. Yang kedua, itu ada informational roles atau peran informasional. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pemantau atau monitor. Dalam peran pemantau ini, seorang manajer berperan sebagai mencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Yang kedua, penyebar informasi atau diseminator. Setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam organisasinya atau mengkomunikasikan informasi tersebut ke anggota timnya ataupun karyawan perusahaan. Yang ketiga ada juru bicara atau spokesperson. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Yang terakhir, ada decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada wirausahaan atau entrepreneur. Seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Peran manajer di sini adalah memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya dalam organisasi. Yang kedua, pemecah masalah atau disturbance handler. Setiap organisasi pasti menemukan masalah dan hambatan dalam operasionalnya. Ketika suatu permasalahan atau hambatan terjadi, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Yang ketiga ada pembagi sumber daya atau resource allocator.
Seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud di sini dapat berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Yang keempat ada negosiator atau negosiator. Seorang manajer adalah juga seorang negosiator, berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Di sini ada tujuan komunikasi secara umum. Umumnya itu tujuan dari komunikasi ini adalah terwujudnya perubahan, pembentukan sifat, opini, atau pendapat, pandangan, dan perilaku masyarakat dari komunikasi sesuai dengan tujuan penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator. Dalam berkomunikasi, bukan hanya tentang menyampaikan pesan dan informasi saja, tetapi komunikasi juga harus membentuk makna serta mengembang setiap harapan di dalamnya. Tujuan komunikasi itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kepentingan komunikator atau si pengirim pesan dan kepentingan komunikan atau si penerima pesan. Yang selanjutnya ada hambatan komunikasi. Komunikasi dalam organisasi tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar seperti yang diharapkan. Seringkali dijumpai dalam suatu organisasi terjadi salah pengertian antara satu anggota dengan anggota lainnya, atau antara atasan dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan dalam berkomunikasi. Meringkas hambatan komunikasi terdiri dari 3 macam, yaitu Selanjutnya, hambatan komunikasi itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam metode berkomunikasi yang tidak sesuai, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu atau situasi atau keadaan, dan kondisi peralatan. Yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa, yaitu kata-kata, kalimat, kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga ada hambatan perilaku. Hambatan perilaku itu disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku, baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk, seperti pandangan yang bersifat a priori, prasangka yang didasarkan pada emosi, suasana otoriter, ketidakmauan untuk berubah, sifat yang egosentris. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam berorganisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi dilihat sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system, di mana seluruh anggota organisasi berhak bisa memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Dengan informasi yang didapatkan, anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Selanjutnya yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada pada suatu organisasi. Pada semua organisasi terdapat 2 hal yang berpengaruh kepada fungsi ini. Pertama itu atasan atau manajemen yang punya kewenangan untuk mengendalikan seluruh informasi yang disampaikan. Kedua, terkait dengan pesan atau message. Artinya, pesan-pesan yang bersifat regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja di mana bawahan memerlukan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh karena itu, banyak pimpinan lebih memilih persuasi bawahannya daripada memberi perintah. Karena sebuah pekerjaan yang dilakukan secara sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan ketika pimpinan memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya terhadap karyawannya. Selanjutnya, daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.